aja ini. Kan belum ngaji. Sama ngaji lagi nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya sebagai moderator akan menjalankan presentasi. Presentasi akan dijalankan oleh kelompok 6. Silakan kelompok 6 memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Hilal Purnomo sebagai pemateri pertama. Saya Lydia sebagai pemateri kedua. Saya Nabila Sylvia Ajahra sebagai pemateri ketiga. Saya Ade Amelia sebagai pemateri terakhir. Baik, selanjutnya akan ada pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Siti Zahra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Wa minan nas man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allaha wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakzibun. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsidun walakin la yashkurun. Wa idza qila lahum aminu kama amannasu qalu anu'minu kama amannas-sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalala bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Shadaqallahul azim. Baik, selanjutnya akan ada penyampaian materi. Materi pertama akan disampaikan oleh Hilal.
Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan pematerian pertama, yaitu yang pertama terkait cinta tanah air. Menurut Suyadi, tahun 2013, cinta tanah air merupakan sikap dan perilaku yang mencerminkan rasa bangga, setia, peduli, dan penghargaan yang tinggi terhadap budaya, politik, ekonomi, sehingga tidak akan tergiur dengan tawaran bangsa lain yang dapat merugikan bangsa sendiri. Manifestasi dari cinta tanah air dapat berupa menjaga lingkungan hidup, mengenal wilayah tanah air, dan mencintai produk dalam negeri. Cinta tanah air tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya orang yang gugur karena membela keluarga, mempertahankan harta dan negeri sendiri dinilai sebagai syahid, sebagaimana yang gugur dalam membela agama. Next. Secara operasional, cinta tanah air dalam konsep Islam tertuang dalam hubul waton minal iman, yaitu cinta tanah air sebagian dari iman. Adapun nilai-nilai nasionalisme yang harus ditumbuhkan dalam setiap individu warga negara Indonesia adalah yang pertama, nilai rela berkorban. Yang kedua, nilai persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, nilai saling menghargai. Yang keempat, nilai kerjasama. Dan yang kelima, nilai kebanggaan menjadi warga negara Indonesia. Kemudian lanjut ke submateri yang kedua, yaitu bela negara dalam Islam. Bela negara dalam ajaran Islam telah direalisasikan oleh ulama, yaitu oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari pada tanggal 23 Oktober 1945 yang mendeklarasikan tentang jihad fisabilillah atau dikenal dengan resolusi jihad. Ada 3 poin penting dalam resolusi jihad, yaitu yang pertama, setiap muslim, tua, muda, dan miskin sekalipun wajib memerangi orang kafir yang merintangi kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, yaitu pejuang yang mati dalam perang kemerdekaan layak disebut syuhada. Kemudian yang ketiga, yaitu warga negara Indonesia yang memihak penjajah. Yang memihak penjajah dianggap sebagai pemecah belah persatuan nasional, harus dihukum mati. Kemudian salah satu ikhtiar dalam bela negara yaitu dengan diselenggarakannya pendidikan bela negara. Adapun syarat-syarat serta dasar hukum dari pendidikan bela negara tertuang pada Undang-Undang Dasar 1945, pasal 30 dan pasal 27 ayat 3. Boleh next. Bela negara berarti suatu tindakan tolong-menolong, membantu, menjaga, memperbaiki suatu wilayah dari berbagai ancaman permasalahan yang mengancam wilayah tersebut. Islam juga sebagai agama rahmatan lil alamin memiliki landasan dalil yang kuat dalam hal bela negara. Di antaranya yaitu pada Quran surat Al-Baqarah ayat 148, Al-Maidah ayat 2, An-Nisa ayat 59 dan 71. Dan contoh hadisnya yaitu Rasulullah SAW bersabda bahwasanya orang mukmin bagi mukmin yang lain itu bagaikan sebuah bangunan yang bagian-bagiannya saling menguatkan. Wujud dari kegiatan bela negara dapat berupa ketaatan pada pemimpin atau dalam Islam disebut dengan istilah ulil amri. Apabila ulil amri menyeru kita kepada amar ma'ruf nahi mungkar, maka wajib bagi kita untuk menyambut dan melaksanakannya. Namun apabila ulil amri memerintahkan untuk melakukan kegiatan yang melanggar aturan, maka kita wajib untuk tidak melaksanakannya atau menolaknya. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Hilal yang telah menyampaikan pemateri pertama. Selanjutnya ada materi kedua yang akan disampaikan oleh Ayuning Tias. Kepada Ayuning Tias dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi selanjutnya.
Materi selanjutnya masih dalam bela negara dalam Islam, yaitu pendekatan maqsid al-syariah. Inti dari konsep maqsid al-syariah adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudorot yang istilah sepadannya adalah maslahat. Karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat. Maqsid al-syariah ini menegaskan bahwa hukum Islam disyariatkan untuk mewujudkan dan memelihara maslahat untuk umat manusia yang tujuan tersebut hendak dicapai melalui taklif yang pelaksanaannya tergantung pada pemahaman sumber hukum utama yaitu Al-Quran dan Hadis. Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat, berdasarkan penelitian usuliyin, ada 5 unsur pokok yang harus dipelihara untuk mewujudkan maqsid al-syariah, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan juga menjaga harta. Di mana jika kita bisa menjaga kelima unsur tersebut, maka kita akan memperoleh kemaslahatan di dunia dan juga di akhirat. Namun sebaliknya, jika kelima unsur tersebut tidak bisa kita jaga, maka kita tidak dapat melaksanakan atau merasakan kemaslahatan tersebut. Selanjutnya, ada kegiatan bela negara bagi kita para mahasiswa yang bisa diwujudkan. Yang pertama adalah membina diri kita menjadi pribadi yang berakhlak mulia dengan mengikuti kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Selain itu juga membina diri untuk senantiasa melaksanakan amanah dari orang tua. Yang kedua, bisa dengan ikut serta menjaga lingkungan dan juga menolong korban bencana sebagai salah satu bentuk bela negara dan kepedulian kita sebagai mahasiswa terhadap negara. Yang selanjutnya adalah belajar dengan tekun di semua bidang kajian yang dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran bangsa dan juga negara. Lalu, selanjutnya tidak terpengaruh lingkungan yang negatif maupun mengikuti budaya asing yang berpengaruh negatif bagi diri kita sendiri sebagai bentuk bela negara. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri kedua yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya, pemateri ketiga yang akan disampaikan oleh Nabila Silvi. Kepada Nabila Silvi dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai biografi ulama dan latar belakang penyerangannya. Saya akan menjelaskan mengenai Kiai Haji Zainal Mustafa, yaitu ulama di Tasikmalaya. Beliau lahir pada 1 Januari 1899 di Singaparna, Tasikmalaya. Beliau menempuh pendidikan di beberapa pesantren dan menunaikan haji pada 1927. Boleh next? Latar belakang perlawanan Kiai Haji Zainal Mustafa adalah sebagai berikut. Beliau mendirikan pesantren sepulang dari Mekah untuk pendidikan para masyarakat di Singaparna, dan hal itu membuat pemerintah Belanda menuduh beliau sebagai bentuk penghasutan rakyat untuk memberontak terhadap pemerintahan Belanda, sehingga beliau ditangkap dan dipenjarakan. Namun pada saat pemerintahan Jepang, beliau dibebaskan. Tapi melihat perlakuan pemerintah Jepang terhadap warga Singaparna yang sangat menindas dan memperlakukan rakyat dengan tidak adil, membuat Kiai Haji Zainal Mustafa terdorong untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintah Jepang, dan pada akhirnya mengeluarkan ultimatum pada 25 Januari 1944 yang isinya meminta Jepang memerdekakan Pulau Jawa. Mungkin sekian penjelasan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri ketiga. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri keempat, yaitu Dea. Kepada Dea dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan yaitu tentang proses perlawanan Kiai Haji Zainal Mustafa. Pemicu yang pertama adalah penyerangan kebijakan politik kolonial Belanda melalui ceramahnya. Kiai Haji Zainal Mustafa selalu menyerang kebijakan politik kolonial Belanda
Melalui ceramah-ceramahnya, hingga atas kejadian itu ia pun selalu mendapatkan peringatan dan bahkan tidak jarang diminta untuk turun paksa dari mimbar oleh para kiai yang mendukung Belanda. Dan akibatnya pada tanggal 17 November 1941, Kiai Haji Jenderal Mustafa ditangkap. Pada saat itu, atau pada saat Perang Dunia II, Kiai Haji Jenderal Mustafa bersama Riyad Haji Shirod dan Hambali Syafi'i ditangkap Belanda atas tuduhan menghasut rakyat untuk memberontak pemerintah Hindia Belanda. Ketiga tokoh ini ditahan di penjara Tasikmalaya, namun sehari kemudian mereka dipindahkan ke penjara Sukamiskin Bandung dan baru dibebaskan pada 10 Januari 1942. Kemudian setelah itu, beliau menentang pelaksanaan Sekerai pasca perpindahan kekuasaan dari Belanda ke Jepang. Sikap Kiai Haji Jenderal Mustafa tetaplah sama. Ia menentang pelaksanaan itu dengan memberi hormat kepada Kaisar Jepang dengan menundukkan badan. Kemudian melakukan perlawanan di hari Jumat. Dan untuk melancarkan aksinya, Kiai Haji Jenderal Mustafa meminta para santrinya untuk menyiapkan bambu runcing dan golok serta berlatih silat. Pada saat Jumat, Jepang mengepung rapat pesantren dan masjid. Kiai Haji Jenderal Mustafa meminta jemaah tenang dan menyelesaikan sholat Jumat. Setelah itu ditemuinya pasukan Sampaitai di Gunung Bentang. Seorang perwira Jepang ketika bicara nadanya begitu congkak sambil mengancam Kiai Haji Jenderal Mustafa akan dihukum berat. Setelah itu, perwira Jepang itu membujuk lagi. Kiai Haji Jenderal Mustafa tidak akan dihukum asal mau minta ampun. Jemaah pun tersinggung karena perkataan perwira Jepang bahkan bahwa jika satu orang Jepang mati, maka harus ditebus 1000 nyawa orang Indonesia. Suasana pun berubah gaduh dan Jepang telah bersiap. Saat itu juga Kiai Haji Jenderal Mustafa mengeluarkan komando perlawanan. Perkelahian pun pecah. Karena kalah senjata, Kiai Haji Jenderal Mustafa dan para santri mundur. Dan menjelang malam, Kiai Haji Jenderal Mustafa mundur ke kampung Cihaur dan ditangkap bersama dengan Kiai Najamuddin, Kiai Umar, Domon, Kiai Hidayat, serta 27 santri. Kiai Haji Jenderal Mustafa sendiri menjalani proses interogasi selama 3 bulan. Interogasi itu dilakukan dengan siksaan berat. Setelah itu, keberadaannya tidak jelas karena Kiai Haji Jenderal Mustafa dipindahkan ke Cipinang, Jakarta. Kemudian, Kiai Haji Jenderal Mustafa dan para santri dibunuh Jepang pada 25 Oktober 1944. Hingga Indonesia merdeka, keberadaan Kiai Haji Jenderal Mustafa masih kabur. Baru pada tahun 1970 didapatkan keterangan Kiai Haji Jenderal Mustafa dan para santri telah dibunuh Jepang pada tanggal 25 Oktober 1944. Kemudian pada 23 Maret 1970, keberadaan makam para syuhada bangsa itu ditemukan, yakni di pemakaman Eriflen, Ancol, Jakarta Utara. Makamnya kemudian dipindahkan ke Taman Pahlawan Sukamanah, Tasikmalaya pada tahun 1973. Tahun 1973, pemerintahan Republik Indonesia menganugerahi Kiai Haji Jenderal Mustafa sebagai pahlawan nasional sebagai pengakuan atas perjuangannya. Sekian pemateri dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri Dea yang sudah menyampaikan materinya. Selanjutnya beralih ke komentator oleh Lydia. Silahkan. Terima kasih kepada moderator telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan komentarnya untuk kelompok 6. Untuk penyampaian materinya sudah sangat bagus.
materinya juga mudah dipahami, dan PPT-nya juga menarik dan berisi poin-poin. Mungkin untuk saran dan masukannya, untuk lebih memperhatikan waktunya lagi karena sudah lebih dari 20 menit. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada komentator Livia yang sudah memberikan komentar kepada kelompok yang presentasi. Selanjutnya, pembacaan kesimpulan oleh saya. Pendidikan bela negara merupakan salah satu ikhtiar dan amal usaha dalam mempertahankan negara dari berbagai ancaman dan gangguan terhadap bangsa dan negara Indonesia. Dalam Islam, setiap muslim wajib melakukan kegiatan bela negara. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 6. Kita tutup aja presentasi ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.